Selamat malam semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Pak Tobian, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 Confucius akan membahas tugas 4 tentang penelitian di dalam film Gia tahun 1998. Persilakan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami beserta perannya masing-masing. Di sini ada Ross sebagai moderator, lalu ada Salva sebagai eksistensialis, lalu ada Lintang sebagai fenomenolog, berikutnya ada Yuda sebagai kritikus sosial, lalu ada Karim sebagai psikolog, lalu ada Aldo, saya sendiri, sebagai pendukung LGBT, lalu ada Dini sebagai konservatif tradisional, dan yang terakhir ada Andri sebagai penutup diskusi. Di sini saya persilahkan kepada Ross. Hi. I've been calling you for weeks. Hi, Gia. This is my boyfriend, Billy. Hi. I'm wrecked. Do you want to come in? I don't think that's a very good idea. Why not? You are really beautiful. You're a model, aren't you? Why? Do I look stupid? I have to work tomorrow. Come on, it's early. Maybe we could party. You are the most beautiful woman that I've ever seen. Come with me. I can't. Fine, see you around. What the fuck was that? Behold the florist. I can't stay long. Why not? I have an appointment. Work? No more work for me. I thought we'd have more time. Yeah, me too. Just not today. That's okay. We have all the time in the world. Take it. Yeah, I guess so. But today, I just wanted to see your face. I missed your face. And besides, you were the one who always had my heart, you know? I'm gonna see you again, aren't I? Yeah, you want to? Yeah. Yeah. You were the one. You were the only one. And you were amazing. Selamat datang teman-teman, hari ini kita akan membahas film Gia 1998. Dari perspektif filsafat kontemporer, khususnya eksistensialisme, Sartre, dan fenomenologi kebertubuhan Merleau-Ponty, serta kaitannya dengan isu LGBT dan sekaligus bebas. Mari kita mulai dengan pendapat eksistensialis tentang eksistensialisme Sartre dalam film ini. Terima kasih moderator. Dalam pandangan Sartre, manusia bebas menentukan makna hidupnya sendiri. Tanpa bergantung pada esensi atau norma yang sudah ditentukan sebelumnya, dia adalah sengketa dari prinsip ini. Dia menolak norma-norma masyarakat dengan memilih gaya hidup yang bebas. Baik contoh yang jelas adalah ketika dia menentang ibunya yang mencoba mengatur hidupnya, menunjukkan kebebasan eksistensialnya.
Wah, menarik sekali. Tapi apakah kebebasan Jia benar-benar membawa kebahagiaan? Fenomenolog, bagaimana konsep tubuh menurut Merleau-Ponty relevan di sini? Merleau-Ponty melihat tubuhnya sebagai pusat pengalaman manusia di dunia. Dalam film ini, tubuh Jia adalah sumber konflik. Di satu sisi, tubuhnya diobjektifikasi oleh industri fashion. Di sisi lain, ia menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan identitasnya. Seperti dalam hubungannya dengan Linda, misalnya saat mereka berdua berbagi momen intim di tempat tidur, ada ketegangan antara cinta dan objektifikasi. Itu analisis yang mendalam. Sekarang mari kita dengar dari kritikus sosial tentang bagaimana masyarakat memandang isu-isu seperti ini. Film Jia menunjukkan bagaimana masyarakat seringkali menolak kebebasan individu yang dianggap penyimpang dari norma heteronormatif. Misalnya, hubungan Jia dengan Linda tidak diterima secara luas, dan ketika Jia didiagnosa HIV, stigma bahwa seksualitas bebas itu berbahaya semakin menguat. Benar sekali, psikolog. Apa yang bisa kamu katakan tentang dampak psikologis dari penolakan sosial ini terhadap Jia? Penolakan sosial jelas berdampak besar pada kesehatan mental Gia. Dia merasa terisolasi dan tidak diterima oleh keluarganya maupun masyarakat luas. Contoh yang kuat terlihat ketika dia berbicara kepada kamera tentang rasa kesepiannya setelah kehilangan orang terdekatnya. Terima kasih atas analisisnya. Pendukung LGBT, bagaimana kamu melihat perjuangan Jia dalam konteks advokasi modern? Kalau menurut saya Jia itu adalah simbol perjuangan untuk kebebasan identitas seksual di era yang penuh stigma. Jadi meski tragis, kisahnya menginspirasi banyak orang untuk melawan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Kita perlu memahami bahwa orientasi seksual adalah bagian dari kebebasan individu yang harus dihormati. Poin bagus, tapi tentu tidak semua orang setuju dengan pandangan ini. Konservatif, tradisional, apa pendapatmu? Saya sangat menghormati pendapat semua orang di forum ini. Tetapi saya percaya bahwa seksualitas bebas seperti yang ditampilkan dalam Jia ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang kita miliki. Karena kebebasan tanpa batas seringkali membawa kehancuran sendiri. Terima kasih atas pandanganmu. Penutup diskusi, apa refleksimu terhadap pembahasan kita hari ini? Oke, baik. Semuanya pendapat yang sangat bagus, tapi kami bisa belajar bahwa isu LGBT dan seksualitas bebas adalah pergulatan antara kebebasan individu dan norma sosial. Sartre mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Sementara Merleau-Ponty menunjukkan bahwa tubuh adalah pusat pengalaman kita di dunia ini. Namun, seperti yang terlihat dalam kisah Gia, kebebasan tanpa kesadaran akan konsekuensi dapat membawa kehancuran diri. Wah, terima kasih semuanya atas diskusi yang luar biasa. Semoga pembahasan kita hari ini tuh memberikan wawasan baru ya tentang filsafat kontemporer dan isu-isu modern seperti LGBT dan seksualitas bebas.